Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 7 ini hari ini. Kita akan bahas terkait dengan maritime safety yang ada di atas kapal. Kemudian nanti kita akan saat ini kita introducing dulu atau kita briefing dulu di awal, santai aja, nggak usah terlalu tegang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan beberapa prosedur safety yang ada di atas kapal, gitu ya. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan ada terkait dengan introduce the theme of importance of safety maritime operations, di mana di dalamnya nanti akan ada beberapa kompetensi-kompetensi yang harus kalian pahami, gitu ya, atau outcome yang harus kalian dapati dan harus kalian mampu untuk melaksanakannya. Di mana akan ada learning outcome-nya. Yang pertama adalah importance of safety of sea. Jadi di dalamnya akan ada beberapa prosedur-prosedur yang akan masuk ke dalam safety operations di atas kapal. Kemudian yang kedua itu akan ada overview of maritime safety regulations and protocols. Jadi ada beberapa regulations yang harus kalian kenal juga, dan beberapa protokol-protokol keamanan atau safety yang harus kalian ketahui juga, ya. Bukan hanya ketahui, tapi kalian akan lakukan juga, seperti drills, kemudian SOLAS. Nah, itu harus atau wajib kalian ketahui, ya. Kemudian yang ketiga adalah understand weather forecast and warnings. Jadi setelah prosedur yang dilakukan, kalau kalian tahu beberapa minggu ke belakang ada kejadian tenggelam, kapal tenggelam, tahu ya? Kapal apa? Kapal apa? Di Selat Bali ya, kapal Roro ya, kapal Anugerah saya kalau nggak salah ya, atau apa namanya, saya lupa namanya. Jadi nanti salah satu part yang menjadi perhatian karena di Selat Bali itu cukup spesifik, dia hanya ada dari kanan ke kiri saja, ya, tapi untuk yang dari selatan menuju ke utara itu digeser ke Selat Bali atau Selat Lombok di sampingnya. Ya, jadi dia hanya ada dari kanan ke Ketapang ke Gilimanuk saja, tapi ada faktor spesifik yang ada di Selat Bali itu adalah faktor oceanografi. Ini juga menjadi beberapa disertasi saya atau penelitian saya yang sudah saya jadikan beberapa luaran, gitu ya. Yang pertama kemarin terkait dengan memang kondisi oceanografinya. Jadi nanti saya akan pecah ke dalam beberapa kondisi oceanografi dan akan diformulasikan, gitu lah kira-kira ya. Nanti kalian akan baca terkait dengan weather forecast-nya. Ada yang saat ini, sesaat ini, kemudian ada yang untuk for long term, gitu ya. Kemudian juga nanti akan ada weather forecast-nya, ada yang berupa advice dan ada yang berupa misalnya navigational warning atau forecast warning. Jadi kalau udah dikasih tahu warning, ya udah nggak boleh lagi lewat situ, atau enggak sebisa mungkin untuk menghindar. Itu kira-kira. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan emergency situation on board. Ada beberapa type of emergency-nya, gitu ya. Kalau yang terjadi tadi udah tahu kejadiannya kenapa? Setelah cuaca buruk, ada apa yang terjadi? Ada gelombang, terus ada apa lagi di atas kapalnya yang tadi tenggelam itu kenapa? Ada yang tahu? Ada kebocoran ya dari sea chest yang menyebabkan kapalnya blackout. Jadi sea chest-nya masuk airnya, setelah itu merendam main engine dan generator, setelah itu blackout. Nah, setelah itu mulailah ada evakuasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya beberapa type of emergency adalah butterfly effect. Jadi tadi ada kebocoran, ada flooding, kemudian sampai dengan tenggelam. Begitu juga misalnya tabrakan. Jadi biasanya nggak hanya tabrakan aja. Setelah tabrakan ada apa? Ada pencemaran lingkungan, kemudian ada ledakan, memungkinkan untuk adanya ledakan. Jadi biasanya akan ada beberapa butterfly effect dari kejadian tersebut, gitu ya. Kemudian yang terakhir, setelah ada kejadian emergency, apa yang terjadi di kapal tersebut?
yang ada di Selat Bali adalah evakuasi. Ya, jadi melakukan atau melaksanakan evakuasi terhadap kejadian tersebut. Gitu ya. Itu makanya yang perlu diperhatikan untuk kita sebagai awak kapal di kapal tersebut. Nah itu terakhir dari pembahasan kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan ya? Oke. Kemudian yang kedua ada overview of maritime safety regulations and protocols. Jadi ini beberapa aturan-aturan yang wajib kalian tahu. Yang pertama bagian besarnya ada organizations-nya adalah International Maritime Organizations. Jadi dia mewadahi beberapa organisasi di bawahnya. Ada MSC, Maritime Safety Committee, kemudian ada beberapa komite-komite lain yang terkait dengan environmentals, kemudian terkait dengan SCCW misalnya, Standard Training and Certification Housekeeping, dan ada beberapa komite-komite lain yang mendukung dan memberikan atau secara integrate dia bersamaan untuk mengatur di atas kapal supaya marine operation berjalan dengan baik. Kemudian ada SOLAS atau Safety of Life at Sea. Nah, ini juga yang akan kalian dapati di atas kapal. Jadi Safety of Life at Sea ini mengatur terkait dengan sarana dan prasarana di atas kapal untuk mendukung keadaan safety kalian. Diatur warnanya seperti apa, kemudian dia harus mengkilap atau terang dalam keadaan gelap misalnya untuk keamanan, kemudian tempat alat keselamatan nanti akan ada di diatur di dalam SOLAS juga, kemudian jumlahnya, jadi jumlah di atas kapal, jangan sampai pemadam kebakaran itu lebih jauh dari keadaan atau terbakarnya sesuatu gitu ya. Jadi dia akan jauh lebih banyak di tempat-tempat yang kalian singgahi gitu ya, kalian seperti di mess room, kemudian tempat kalian kerja di deck, atau di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya kebakaran, jadi engine room, kemudian di tempat-tempat tertutup misalnya di kabin dan lain-lain. Nah itu diatur di Safety of Life at Sea. Kemudian yang ketiga ada ISM Code, ini terkait dengan International Safety Management Code. Jadi karena kalian manusia punya akal, punya pikiran, jadi perlu di manage siapa berbuat apa dan melakukan apa. Jadi saya di atas kapal misalnya sebagai mualim 3, lagi saya sebutin, kalian di atas kapal sekarang sudah memposisikan diri sebagai mualim 3. Kalau yang engineer misalnya bas 3, kemudian yang itu misalnya sebagai engineer elektro dari kapal elek. Untuk yang translat, saya sudah harus menjadikan diri saya sebagai at least adalah supervisors atau managers gitu ya. Jadi looks like-nya itu udah seperti itu. Kondisi safety-nya kalau kalian nggak berpakaian safety, nah siapa lagi? Karena kalian pimpinan utamanya di sana. Jadi kalian yang harus memberikan contoh safety di atas kapal. Nah itu di manage siapa berbuat apa. Kemudian kalian sebagai mualim 3, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan lain-lain. Ya, begitu juga dengan misalnya elek, di atas kapal tugasnya apa, tanggung jawabnya apa yang harus dilakukan. Ya semua tertuang di job descriptions. Ya. Begitu juga yang transfer misalnya, dia akan jadi seperti apa, supervisors akan supervise apa, akan manage apa, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada MARPOL, ada Marine Pollutions. Jadi Marine Pollutions ini cukup baik juga dalam hal penanganan environmental. Jadi kalau tadi ada kita safe terhadap operationsnya, ini safe terhadap environmentalnya. Ini sebagai tanggung jawab kita terhadap bumi yang kita tinggali gitu ya. Kita juga harus menjaga environmental untuk keberlangsungan kita. Jadi akan ada aneks 1 sampai dengan aneks 6 dari muatan berbahaya sampai ke muatan yang memang tidak boleh dibuang di laut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah training and drills. Ini merupakan satu protokol di atas kapal yang harus kalian dan wajib dilaksanakan. Ya. Untuk kapal passengers, dia drillsnya akan lebih cepat karena orangnya makin banyak. Karena makin banyak orangnya maka perubahannya akan semakin cepat, gitu ya. Perpindahannya semakin cepat. Kemudian begitu juga dengan pergantian orangnya, biasanya di passengers atau di railroad
satu trip beda orang, trip yang lainnya juga berbeda. Jadi drill harus tetap dilaksanakan, ya. Itu protokol yang harus kalian dapati. Kemudian kita masuk ke understanding the weather forecast and warnings. Jadi ini cukup signifikan juga untuk kalian ketahui bahwa kita belajar banget, kita nggak mau sampai kejadian di atas kapal, ya. Makanya kita harus belajar terhadap kejadian yang sudah terjadi. Kita belajar banyak dari kejadian yang sudah terjadi. Kebetulan beberapa minggu ke belakang jelas-jelas dekat dengan area kita, gitu ya. Dan didapati juga, kalian bisa cek nanti, beberapa officersnya mungkin dari Hotel Surabaya, gitu ya. So ini menjadi penting banget buat kita buat tahu weather condition seperti apa, gitu ya. Yang pertama ada source of weather information. Yang pertama ada meteorological services. Jadi di Indonesia biasanya meteorological services akan ada di BMKG. Kalian biasanya kalau dari perusahaan akan melakukan atau keluar navigational services setiap akan berangkat, kalian akan kasih tahu weathernya akan seperti apa, short conditions akan seperti apa, kemudian long sampai di terakhir tujuan kalian akan seperti apa secara garis besar, ya, di BMKG. Nanti kalian akan dikasih bukan hanya di shipping, but also di penerbangan juga seperti itu. Jadi sebelum kita berangkat pasti akan diberitahu, Bang. Ini berkaitan dengan meteorological services. Kemudian yang selanjutnya ada marine weather apps and tools. Jadi biasanya kalian bisa search sendiri di aplikasi BMKG-nya. Kalian bisa lihat seperti apa, awannya di mana, gelombangnya akan seperti apa, berapa meter dan lain-lain. Di apps itu nanti akan langsung terbuka sendiri. Jadi itu menjadi salah satu bahan juga buat kita untuk bisa mencocokkan, gitu ya. Apakah benar weather services yang kita dapat dalam bentuk laporan tersebut dengan kondisi real faktual yang ada di apps misalnya. Nah, ini saling mengkoreksi kedua-duanya. Kemudian ada types of weather forecast, ada short term forecast dan ada long term forecast. Jadi untuk yang short term in hours, dalam beberapa jam, kalian bisa lihat secara lookout seperti apa. Kemudian biasanya kalau kalian udah dapetin pelajaran meteorologi. Jadi kalau misalnya di pelajaran meteorologi ini semua cakrawala kita ini dinilai sebagai 8 bagian. Ya, jadi kalian bisa bagi ke dalam 8 bagian. Jadi kalau sudah lebih dari 6 bagian yang tertutupi oleh awan, itu bisa dipastikan akan ada kondisi hujan, kemudian akan jauh lebih berat weathersnya, gitu ya, akan jauh lebih menantang. Nah, tugas kita adalah untuk memastikan atau menilai resikonya seperti apa, atau akankah kita tetap melaksanakan perjalanan atau kita coba untuk beri waktu atau menahannya sejenak untuk bisa menghindari bahaya-bahaya akibat dari weather tersebut, gitu ya. Kemudian understanding the weather warnings, ada advisory, ada watch, and ada warning. Jadi tadi yang saya sebutkan di awal bahwa ketika kita sudah menerima laporan, di situ akan ada advice. Advice-nya seperti apa? Akan semakin besar kah? Atau akan meluas kah? Jadi biasanya kalau misalnya ada stormnya akan berubah ke arah mana? Nah, itu menjadi perhatian kita. Kemudian kalau untuk watch, kita harus lihat secara real fakta di luar seperti apa, benar nggak forecastnya itu sejalan dengan apa yang di laporan ataukah berubah, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada warnings. Jadi kalau udah warnings, sebisa mungkin untuk tidak melanjutkan perjalanan, gitu ya. Kenapa? Karena ini bisa jadi menjadi bagian kita menunda tersebut untuk keselamatan bersama, gitu ya. So pengambilan keputusan itu silakan dilakukan penilaian resiko, gitu ya. Jadi kalian sebagai officers di atas kapal sudah harus langsung bisa menilai resiko apa saja yang akan terjadi, kemudian resiko yang mungkin terjadi akan seperti apa, dan dampaknya akan seperti apa. Ya.
Kemudian ada interpreting the weather data. Kita di kalian udah dapati informationsnya, kemudian kalian bisa lihat secara faktual, watch, bisa dilihat misalnya wave-nya seberapa besar, kemudian anginnya seberapa kencang gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Itu ada semuanya, kemudian secara gelombangnya bisa lihat tidak terlalu besar kalau posisi sekarang ya. Nah, dari sini kalian sudah bisa menilai resikonya. Kalau posisi saat ini berarti tidak ada resiko apapun, kalian bisa tetap melanjutkan perjalanan atau marine operations tetap berjalan gitu ya. Nah, itu yang juga perlu kalian nilai gitu. Jadi setiap kalian mau keluar dari tempat tidur gitu ya, persiapan mau kerja, kalian sudah harus lihat gitu ya, ada atau tidaknya bahaya gitu ya. Entah itu bahaya kebakaran, itu sudah teringat di dalam pikiran kalian apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian kita masuk ke emergency situations on board. Ini ada beberapa type dari emergency di atas kapal. Jadi yang pertama ada fire. Nah, ini yang paling sering sekali terjadi di atas kapal. Fire ya, karena kita melakukan kegiatan-kegiatan marine operations yang berhubungan langsung terkait dengan fire atau yang bisa berdampak terhadap fire tersebut gitu ya. Nah, oleh karenanya biasanya akan ada banyak alat pemadam kebakaran. Safety of life at sea banyak sekali bahas terkait dengan pemadam kebakaran, penyebab terjadinya kebakaran, kemudian resiko kebakaran, kemudian dampak yang terjadi akibat kebakaran tersebut, kemudian kebakaran tersebut juga bisa berdampak lebih dengan ledakannya gitu ya. Jadi ini menjadi besar sekali. Kemudian resiko-resiko apa saja yang memungkinkan, ada kehilangan muatannya, bisa memungkinkan untuk kehilangan muatannya, atau misalnya kehilangan nyawa sekalipun. Nah, ini yang cukup besar resikonya. Kemudian ada flooding emergency, atau kalian bisa tadi contoh yang kita ambil pada saat kejadian tenggelamnya kapal di Selat Bali tersebut yang beberapa minggu terjadi, itu salah satu dari type of emergency-nya adalah flooding ya. Diawali dengan flooding, itu udah flooding, sea chest-nya udah bocor ya, kemudian beberapa skat kedap airnya juga sudah tidak berlaku atau sudah tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, beberapa alat keselamatan harus segera dipersiapkan. Jadi jeda antara floodingnya dengan kondisi kapal tenggelam itu sangat cepat sekali. Jadi drill yang tadi kita lakukan sebelumnya benar-benar harus dilakukan dengan baik. Kemudian SOLAS yang tadi kita sebutkan aturannya, jumlahnya harus tersedia. Semua kru yang ada di kapal, semua passengers yang ada di kapal wajib telah memenuhi atau dapat mengcover semua orang yang ada di atas kapal ya. Kemudian ada medical emergency. Ini biasanya cukup jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi pasti akan fatal karena kita akan berlayar sangat jauh dari daratan, kemungkinan untuk evakuasi sangat rendah gitu ya. So kalau terjadi emergency ini health, atau di sini sebutnya adalah medical emergency. Nah, ini kalian harus bertahan gitu ya sampai dengan medical emergency-nya evakuasinya dapat hadir gitu ya. Biasanya di atas kapal akan ada beberapa penanganan sederhana gitu yang bisa dilakukan sama kru atau officer di atas kapal dengan alat yang terbatas. So after itu kalian tetap harus bertahan gitu ya. Atau kalau ada passengers yang terjadi medical emergency ini, kita harus tetap melaporkannya ke pihak otoritas setempat gitu ya. Itu kemudian ada man overboard situations. Ini cause-nya adalah individual may fall overboard due to rough sea accidents atau negligence. Jadi biasanya ini terjadi ketika di kapal passengers banyak kepala, banyak urusannya masing-masing gitu ya. Nah, ini juga yang paling sering terjadi di kapal passenger. So man overboard ini menjadi salah satu perhatian juga jika terjadi man overboard. Kendala atau penanganan yang khusus juga harus dilakukan.
Kemudian ada security threats. Nah ini biasanya ketika kita masuk pelabuhan seperti ini, saat akan masuk pelabuhan atau saat di pelabuhan itu sendiri. Jadi biasanya karena speed kita rendah, jadi memungkinkan untuk threats atau ancaman itu hadir. Atau memang di area tersebut sudah atau security levelnya sudah naik. Nah ini juga perlu perhatian kita ketika tempat yang akan kita lalui ternyata security levelnya naik. Nah ini juga menjadi perhatian kru yang ada di kapal. Kalau kalian bisa sering nonton, ada yang namanya film apa? Yang perampokan itu? Ya, yang perampok Somalia itu ya. Apa yang dilakukan sama kru di atas kapal? Ada yang penyemprotan air panas ya, dengan dihangatkan dulu airnya, kemudian menggunakan hidran tekanan tinggi gitu ya. Kemudian ada juga beberapa yang menyewa tentara gitu ya. So mungkin kalau kalian di area Indonesia ya cukup trade-nya ancamannya tidak begitu besar gitu ya. Tapi kalau ketika kalian di luar negeri, ketika kalian mewah itu udah nggak ada lagi yang ketawa-tawa, semuanya sudah nyawa menjadi taruhannya gitu. So selalu jaga resiko, selalu nilai resikonya ada atau tidak gitu ya. Itu kemudian itu terakhir dari emergency types. Kemudian kita masuk ke prosedur of evacuations dan emergency. Jadi pada prosedur ini tidak secara serta-merta runutan gitu ya, tapi mengikuti area yang ada di tempat tersebut. Berbeda antara ketika kalian mengevakuasi kapal-kapal kargo gitu ya dengan kapal passengers. Ketika kargo yang kalian hadapi adalah muatannya nggak punya perasaan, nggak punya pemikiran, kemudian dia bisa kita tempatkan berdasarkan apa yang kita mau gitu ya. Kalau memindahkan muatan gitu ya cukup mudah gitu ya, dengan pompa, kemudian dengan alat dan lain-lain gitu. Tapi kalau memindahkan orang, kita perlu beberapa prosedur tambahan gitu ya. Nah, menjadi penting juga di kita untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Yang pertama ada emergency response plan. Jadi berbeda plannya antara kalian menghadapi muatan dengan menghadapi manusia. Kalau emergency plan-nya untuk manusia biasanya lebih rigid, kemudian alatnya lebih banyak, kemudian beberapa part juga berbeda ketika kita menggunakan atau berhadapan dengan muatan gitu ya. Cukup mudah, loss-nya bisa lebih mudah gitu ya. Artinya ketika kita kehilangan muatan hanya berbentuk atau bernilai value uang, tapi ketika manusia kita berhadapan dengan nyawa. Nah ini yang perlu menjadi perhatian juga. Kemudian ada crew training and drills, tadi disebutkan di sebelumnya bahwa ini juga penting dilakukan secara regularly. Saya mau bilang bahwa drills atau emergency drills yang kita lakukan bukan untuk meniadakan keadaan daruratnya, tapi menghindari kita untuk panik pada saat kejadian tersebut. Jadi sebenarnya pada saat kejadian itu yang paling besar menakuti kita adalah keadaan paniknya itu. Kalau kita panik sendiri gak ada masalah. Kalau kita panik mempengaruhi orang lain, membuat orang lain jadi panik semua, nah ini menjadi masalah tambahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah alarm system. Jadi biasanya di alarm system di atas kapal kalian bisa lihat di atas ada smoke detectors, kemudian ada misalnya jet detectors, kemudian ada hidran, ada fire alarm misalnya kejadian kebakaran. Nah beberapa alarm tersebut menjadi bantuan buat kita ya untuk mendeteksi hal-hal yang tidak dimungkinkan terjadi gitu misalnya. Kemudian ada communications. Jadi pada saat evacuations komunikasi menjadi penting. Jadi kita di atas kapal harus berkoordinasi dengan beberapa stakeholder gitu ya, baik itu di pelabuhan misalnya, kemudian ada kapal yang ditugaskan untuk membantu kita misalnya, dan ada beberapa
emergency response team juga yang harus berkoordinasi dengan secara integrated bersama dengan kita untuk melakukan item ini atau kejadian ini gitu ya. Kemudian dan yang terakhir ketika semua sudah dilaksanakan, yang jelas di atas kapal kejadian apapun gitu ya, pasti kita akan tangani secara disebutnya first aid and medical response. Jika terjadi kejadian tersebut, maka biasanya ada penanganan yang sudah dahulu dilakukan di atas kapal. Makanya kita belajar MSA, kemudian MC dan lain-lain itu untuk memfasilitasi itu. Itu terakhir dari terkait dengan prosedur evacuations. Sampai sini ada pertanyaan? So after ini kita akan group discussions, dan bisa lihat di sekeliling, kemudian bisa berdiskusi tentang apa yang tadi disebutkan. Kalian bisa familiarisasi di ini sambil berdiskusi terkait dengan apa yang tadi kami jelaskan. Making 2 minutes or 3 minutes untuk discussions ya. Silakan bisa familiarisasi. Bisa lihat apa yang ada di anjuran. Ya. Bisa lihat di depan mungkin. Oke ya, sambil discussion, kita mau recap sejenak ya. Conclusions dari beberapa part yang tadi saya sebutkan, bahwa tadi ada introductions of maritime safety tadi ya, yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada maritime safety regulations tadi yang sudah kita bahas juga. Kemudian ada emergency situations on board juga yang sudah kita lakukan. Kemudian dan terakhir ada procedures of evacuations and emergency response. Ya. So itu mungkin terakhir dari saya terkait dengan conclusions. After ini kalian bisa sambil berdiskusi. Kemudian setelah ini kita akan akhiri kelas kita untuk hari ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Semoga kuliah hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke ruang briefing ya.